Halo, shalom anak-anak kelas 2B. Bagaimana kabarnya? Masih ya semangat untuk belajar? Sekalipun sebentar lagi kita mau ulangan mid semester ya, penilaian tengah semester. Nah, kali ini kita akan tetap belajar yaitu teman 6 sub 4 merawat tumbuhan PB 1 dan 2, yaitu tentang ciri-ciri tumbuhan. Nah, anak-anak, mohon buka bukunya, tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih Tuhan izinkan belajar. Berkati anak-anakmu, Tuhan tolong mereka, beri hikmat pertolongan Tuhan. Berkati juga orang tua, beri kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran ini dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, buka bukunya, tema 6, sub 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2, yaitu ciri-ciri tumbuhan. Nah, anak-anak, di sini kita akan mengamati tumbuhan seperti di bukunya, buku Platinum. Nah, perhatikan. Ini gambar adalah sejenis sayur-sayuran. Yaitu apakah anak-anak tahu tumbuhan apakah ini? Oh, tentu saja tahu ya, sering lihat. Ini semacam sayur-sayuran, namanya ya terong. Oke, terong. Oke anak-anak. Nah, kali ini kita akan melihat kalau kita pelajari buku kita. Nah, tumbuhan di sekitar kita itu ada tumbuhan yaitu tumbuhan pangan ya. Ada tanaman pangan yaitu seperti gambar ini. Ada jagung, ada ubi, ada padi. Itu termasuk tumbuhan tanaman pangan. Nah, apalagi? Ada tumbuhan tanaman kebun. Ya, anak-anak, yaitu ada kelapa, ada nanas, dan masih banyak lagi. Pasti anak-anak tahu menyebutkannya ya. Tanaman pangan juga tahu anak-anak. Ya, termasuk sayur-sayuran ya. Terus ada juga tanaman hutan. Nah, tanaman hutan ini anak-anak tahu apa yang tumbuh di hutan. Tentu saja pohon-pohon. Nah, semua tumbuhan di sekitar kita ini sangat berguna. Ya. Nah, contoh tanaman hutan tadi. Ya, berguna. Nah, kita lihat anak-anak. Tanaman-tanaman ini untuk apa sih gunanya? Ya. Pertama kita lihat di sini, yaitu tanaman kebun. Nah, karena tanaman kebun ada juga yang tidak dapat menjadi pangan. Ya, juga tanaman pangan dan kebun itu untuk bahan pangan, untuk bisa dimakan. Contoh, ya, sayur, terus padi, terus jagung, dan lain sebagainya. Nah, tanaman kebun yang tidak bisa dimakan, yang tidak menjadi bahan pangan, yaitu lihat gambarnya di sini. Ada apa ini? Termasuk kebun. Apa? Termasuk jenis tanaman kebun, yaitu karet. Karet nggak bisa dimakan, tapi sangat berguna. Bayangkan kalau tidak ada tanaman karet, maka kita tidak akan bisa ya berkendaraan dengan baik. Karena ada karet maka ada roda mobil, ada roda motor dan lain sebagainya.
Sedangkan tanaman kebun yang yang menjadi pangan itu tadi ya, yaitu tanaman kebun dan tanaman pangan itu bisa dimakan. Contoh di sini sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, itu semua termasuk tanaman pangan dan kebun. Tapi bisa dimakan. Yang tidak bisa dimakan tanaman kebun yang tidak menjadi pangan adalah karet. Nah, kita lihat yang lainnya. Nah, apa guna tanaman hutan? Wah, anak-anak pasti tahu dong. Kalau bayangkan nggak ada pohon, nggak ada hutan. Nah, untuk tanaman hutan itu digunakan untuk membangun rumah dan perabot properti yang lainnya. Ya kan, lihatlah gambar rumah ini. Semua terbuat dari kayu. Ya, nah di rumah juga anak-anak bisa menyebutkan yang terbuat dari kayu. Apa? Ayo. Ya, ada pintu. Apalagi? Ada meja, ada jendela, ada lemari, ada kursi, dan banyak lagi. Nah, ini semua tanaman hutan yang sangat bermanfaat, walaupun bukan untuk dipangan. Ya, tapi dengan adanya itu tanaman hutan ini, maka di rumah kita bisa kita duduk di kursi, ada lemari, ada pintu, ada jendela, dan masih banyak lagi. Anak-anak pasti bisa menjelaskan. Nah, kita lihat lagi ciri-ciri tanaman. Ya, di sini Demikianlah tadi kita pembelajaran melihat kita hari ini. di halaman Terima pertama kasih atas atau perhatiannya. tampilan pertama Tuhan Yesus kita memberkati. diperhadapkan atau ditunjukkan dengan Sampai gambar jumpa terong. kembali. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya ternyata terong itu pendek. Dia tidak tinggi, dia tidak besar. Ya, dia pendek. Nah, pasti anak-anak tahulah. Ya, ini juga termasuk sayur-sayuran enak dan bergizi. Bisa dibuat juga menjadi bahan makan yang lainnya. Nah, daunnya kecil-kecil. Ya, enggak terlalu lebar. Ya. Nah, terus apa? Buahnya bulat dan memanjang. Ya kan? Itu ciri-cirinya. Nah, terus kalau sudah masak, warnanya ungu. Nah, ini adalah ciri dari terong tadi. Anak-anak bisa buat juga tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Contoh pisang, seperti apa cirinya, dan lain sebagainya. Oke anak-anak? Nah, sekarang kita belajar tentang ukuran tanaman. Ya, ada yang tinggi dan besar, ada yang sangat kecil, tidak bisa dilihat mata. Harus menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop atau lensa pembesar. Ya, yang besar-besar itu kalian bisa tahulah. Contoh ada kelapa, ada mangga, ya. Tapi ada tumbuhan nggak bisa kita lihat. Ya, disebutlah itu mikroba, ya. Nah, untuk bisa melihatnya itu harus menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Mikroskop itu adalah alat untuk melihat benda-benda yang tidak bisa dilihat mata. Ya, ini adalah ukuran tanaman. Ada yang besar dan sangat kecil. Ya, kita lihat lagi. Oke, jenis tumbuhan menurut manfaatnya. Ya, ada yang bermanfaat dan ada yang merugikan. Apa aja yang merugikan? Ya, contoh rumput liar. Ya, tanaman yang merugikan itu disebut dengan gulma. Nah, contoh kalau kita tanam tanaman-tanaman seperti sayur, biasanya ada rumput-rumput tumbuh di sekitarnya. Itu akan merugikan tanaman kita. Sayuran kita nanti tidak akan bisa tumbuh dengan bagus, maka perlu dibersihkan. Nah, tanaman yang merugikan ini disebut dengan gulma. Oke anak-anak? Nah, kita lanjut. Permainan engklek. Nah, apa itu permainan engklek? Adalah permainan yang dimainkan di atas bidang permainan
berupa gambar 8 buah kotak dan 1 gambar gunung. Lihat nih anak-anak gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, permainan ini juga disebut taplak, teklek, ingkling, sundamada, dan lain-lain. Ya, tiap daerah ada ini permainan ini. Ya, kalau di kami dulu namanya marsiteka. Karena bermain harus lompat pakai 1 kaki. Nah, cara bermainnya gimana? Nah, lemparkan gaco. Gaco itu adalah potongan genteng ke kotak yang pertama dulu. Lalu anak-anak melompat dengan menggunakan 1 kaki. Ya, setiap kotak ini. Dan balik lagi. Lalu ambillah gaconya tadi dengan membalikkan badan. Nggak boleh dilihat. Nah, kalau berhasil, maka dikasihlah bintang-bintang. Ini menjadi kekuasaan anak-anak. Nanti lawannya nggak bisa lagi di sini. Berarti, dia akan masuk ke kotak yang berikutnya. Nah, semakin banyak kotak yang kamu kuasai, maka kamulah yang menjadi pemenangnya. Nah, bagaimana lagi caranya bermainnya? Nah, kalau permainan sudah menyelesaikan semua kotak, harus melempar gaco ke gunung dan mengambilnya dengan badan membelakangi gunung. Bila berhasil mengambilnya seperti 1 permainan selesai, permainan berhak mendapatkan 1 kotak dan diberi tanda bintang. Tidak boleh diinjak oleh temannya. Itulah tentang permainan apa tadi? Engkleng. Ya, anak-anak, tiap daerah ada itu namanya. Nah, coba tanya nanti mama papanya, apa sih dulu sebutan permainan itu di kampungnya atau di daerahnya? Ya, di komen, tulis ya di kotak channel ini. Nanti Mister lihat loh siapa yang nggak jawab. Ya, tulis. Contoh, di tempatnya Mister tadi namanya dulu Marsiteka. Nah, di tempatnya siapa? Apa? Gitu ya anak-anak ya. Oke, Mister tunggu jawabannya loh. Oke, setelah itu ini ada soal. Anak-anak kerjakan ya. Terus di sini lagi ada teman 6. Dan ada juga latihan matematika. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.